Pulau Kalimantan sudah rusak parah. Hal itu ditunjukkan oleh kondisi tanahnya di banyak tempat, yang sudah berubah menjadi pasir putih. Tanah Kalimantan sedang mulai mengarah menuju kondisi pengurunan. Tanpa kandungan air, humus, unsur hara, dan lain-lain. Kalimantan di musim panas, cuaca sangat panas. Sedangkan saat musim hujan, terjadi banjir di mana-mana. Hal ini terutama dipicu oleh praktek penggundulan hutan, perkebunan, dan juga pertambangan. Tak hanya merusak lingkungan, tapi bahkan sudah mengambil banyak nyawa manusia. Berikut ini 10 kerusakan lingkungan di Pulau Kalimantan, yang bisa dikatakan sempurna. Sempurna dalam hal kerusakan. Simak videonya sampai habis. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. 1. Pencemaran air, udara, dan tanah. Hal ini gara-gara industri perkebunan kelapa sawit yang membutuhkan pupuk kimia sangat banyak. Pupuk kimia mengganggu kesuburan dan unsur alami tanah. Selain itu, pencemaran juga diakibatkan banyaknya pertambangan batu bara di sana. Pertambangan ini membuat lingkungan rusak karena banyaknya racun tersisa, bahan peledak, dan menimbulkan banyak lubang galian berbahaya. 2. Kerusakan lahan akibat pertambangan batu bara. Dimulai dari proses penggalian area tambang yang melibatkan bahan peledak dan merusak hutan. Dan kemudian, setelah batu bara habis, area galian ditinggalkan begitu saja. Tersisa hanya kolam-kolam air yang mengandung racun, yang sangat berbahaya. Kolam-kolam ini sudah menyebabkan puluhan anak meninggal. Perusahaan tambang sama sekali tak bertanggung jawab. Dan selanjutnya, perusahaan tambang ini mencari area penggalian baru yang lain. 3. Limbah padat dan beracun tidak tertangani. Limbah perkebunan dan pertambangan tadi, setelah dibuang, tidak tertangani dengan baik. Sedikit sekali upaya perusahaan perkebunan dan tambang untuk meminimalisir dampak limbah bagi lingkungan. 4. Banjir. Terjadi banjir di musim hujan di berbagai tempat. Hal ini karena daerah hulu sungai sudah semakin rusak, sehingga hujan tak lagi bisa tertampung masuk ke dalam tanah. Banjir ini bukanlah banjir biasa, tapi banjir yang mengandung lumpur dan berbagai limbah beracun. Banjir mengalir ke pemukiman warga dan fasilitas umum. 5. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Ini menjadi konsekuensi langsung dari masalah-masalah sebelumnya. 6. Kerusakan pesisir laut. Wilayah pesisir Kalimantan sudah benar-benar rusak. Ribuan hektar hutan mangrove rusak. Terumbu karang hancur, tak lagi bisa menjadi tempat hidup makhluk laut. 7. Degradasi hutan. Kalimantan adalah salah satu wilayah dengan degradasi hutan yang paling ekstrim di dunia. Diprediksi, hingga 2020, Kalimantan sudah kehilangan 75% wilayah hutannya. Wilayah hijau yang nampak dari satelit bukanlah hutan, tetapi perkebunan sawit. Berbeda dengan hutan, perkebunan sawit tak layak menjadi tempat hidup hewan, tak mampu menahan erosi tanah, dan menampung air dalam tanah seperti hutan alami. 8. Menurunnya keanekaragaman hayati. Ratusan spesies tumbuhan dan hewan khas Kalimantan sudah punah, atau menuju kepunahan akibat pembukaan lahan sawit dan tambang batu bara. 9. Hutan lindung terganggu. Meski sudah ada undang-undang untuk hutan lindung, tapi hutan tersebut dialihfungsikan untuk kepentingan lain macam perkebunan dan pertambangan tadi. Luhut Binsar Panjaitan pernah mengungkap bahwa ada 3 juta hektar lahan hutan lindung yang dialihfungsikan secara ilegal. Tapi, alih-alih memproses pelaku secara hukum, pemerintah lebih memilih untuk melakukan pemutihan kasusnya dan mengambil pajaknya. 10. Implementasi tata kelola dan perlindungan alam tidak optimal. Sudah banyak aturan dan SOP tentang pengelolaan sumber daya alam, limbah, dan perlindungan alam. Akan tetapi, nampaknya semua itu tak dilaksanakan dengan optimal. Bahkan, mungkin saja, pada saat pelaksanaan, semuanya tak terencana sama sekali.
Demikianlah kerusakan parah yang sudah terjadi di Kalimantan, yang dimulai sejak puluhan tahun lalu, hingga saat ini. Apakah pemerintah tak paham akan kondisi ini? Apakah pemerintah tak paham apa dampaknya untuk generasi mendatang? Semoga kondisi ini bisa cepat ditangani, sebelum terlambat.